Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Hati Xiaoyan langsung dipenuhi kegembiraan saat menerima berita yang dikirim Luo Jin. Saat itu, dia belum pernah bertemu Luo Jin lagi sejak di makam kuno Tianju. Dia tidak tahu seperti apa kultivasi orang itu setelah bertahun-tahun. Jika mereka bertemu kali ini, dia pasti akan minum-minum dengan Luo Jin. Sambil menahan rasa terkejut di dalam hatinya, Xiaoyan memimpin Lei Bingxuang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klan Murong dan bergegas menuju wilayah Silin. 3 hari kemudian, mereka berdua kembali ke pegunungan Silin. Luo Jin sedang menunggu kepulangan Xiaoyan. Tentu saja akan ada banyak perbincangan ringan saat kedua saudara bertemu. Saudara Luo Jin, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sudah mencapai puncak transformasi asal akhir setelah beberapa tahun. Kamu mungkin hanya selangkah lagi dari pengembalian asal, ucap Xiaoyan. Saat mereka mendekat, kedua pria itu berpelukan erat. Wajah mereka berdua menampakkan senyum heroik. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, hubungan mereka tidak memudar, tetapi malah semakin erat seiring berjalannya waktu. Hubungan antara pria bagaikan sebotol anggur tua. Tidak perlu bumbu apapun. Waktu adalah pembuat anggur terbaik. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kau pada dasarnya monster. Aku baru saja kembali ke wilayah barat, dan aku sudah mendengar bahwa kau bahkan dapat membunuh ahli pengembalian asal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berkultivasi. Luo Jin berkata dan tertawa. Mendengar ini, Xiaoyan dengan polos mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apapun lagi. Luo Jin juga mengerti bahwa Xiaoyan memiliki beberapa kesulitan di hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Karena kamu sudah kembali ke wilayah barat, aku jadi penasaran. Apakah lelaki tua Luo juga ikut datang? Xiaoyan tentu saja bertanya tentang Luo Ao. Sampai sekarang, dia masih ingat kata-kata yang pernah diucapkan Luo Ao kepadanya saat itu. Jika dia ingin memperbaiki penguasa Suan dan kuali Luo Tian secara menyeluruh, dia akan membutuhkan beberapa bahan khusus. Hanya Luo Ao yang mengetahui bahan-bahan ini. Xiaoyan tanpa sadar ingin menanyakannya setelah melihat Luo Jin kembali kali ini. Namun Xiaoyan kecewa karena Luo Ao sudah kembali ke wilayah tengah. Sekarang, hanya Luo Jin yang tersisa di wilayah barat. Jika bukan karena hubungannya dengan Xiaoyan, dia pasti sudah kembali ke wilayah tengah sejak lama. Setelah mengetahui bahwa Luo Ao telah kembali ke wilayah tengah, Xiaoyan mengangguk. Tetapi dia tidak dapat menahan rasa curiga. Beberapa bulan yang lalu, Singgan dari aliansi alkemis juga mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan. Dan kepala aula hantu telah tewas di tangannya untuk menangkapnya. Sekarang bahkan Luo Ao, pasukan dari wilayah tengah, telah kembali ke wilayah tengah. Mengapa demikian? Tanpa disadari, pasukan dari wilayah tengah ini sebenarnya telah menarik mundur pasukan utama mereka. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Namun saat Xiaoyan mulai curiga, Luo Jin yang tadinya tertawa bersamanya, perlahan-lahan menarik kembali senyumnya. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaoyan, bertemu denganmu hanyalah salah satu alasanku kembali ke wilayah barat kali ini. Alasan utamanya adalah karena masalah lain. Mendengar ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Sebuah firasat buruk muncul diam-diam di dalam hatinya. Dalam perjalanan pulang, ku dengar Istana Awan Laut, salah satu faksi utama di wilayah selatan, tengah bersiap mencaplok beberapa faksi di perbatasan barat daya. Ini termasuk sebuah kota, kota Qingyang. Namun menurut apa yang ku ketahui, klan Liu di kota Qingyang bersikeras tidak tunduk pada Istana Awan Laut. Oleh karena itu, Istana Awan Laut tampaknya berencana untuk bertindak melawan mereka. Aku tahu bahwa klan Liu memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu. Jadi aku bergegas datang untuk menemuimu. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi gelap saat Luo Jin mengatakan ini. Kota Qingyang, bukankah itu wilayah klan Liu? Selain dia, Pei Hua juga ada di sana. Ada juga gadis kecil bernama Lian Er. Dia adalah orang lain dengan tubuh racun yang menyedihkan. Awalnya dia berencana untuk mencarinya sebagai murid dokter peri kecil. Selain itu, dia telah berjanji kepada Liu Feng bahwa dia akan membantunya melindungi klan Liu. Sekarang mereka akan dimusnahkan. Bagaimana dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Terima kasih.
Informasi ini sangat penting bagiku. Jika kamu tidak memberitahuku hari ini, aku khawatir aku akan menanggung penyesalan ini selama sisa hidupku. Xiaoyan menggenggam tangannya ke arah Luo Jin dengan ekspresi serius. Melihat ini, Luo Jin tidak punya niat untuk menghentikannya. Dia bisa memahami makna di balik ekspresi Xiaoyan. Jika itu bukan sesuatu yang sangat penting, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengekspresikan emosi di hatinya di wajahnya. Istana awan laut itu benar-benar membuat Xiaoyan marah kali ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat ekspresi wajah Xiaoyan, Leng Bingsuang yang mengikuti di sampingnya juga bertanya dengan ekspresi khawatir. Baru pada saat inilah Luo Jin menyadari wanita cantik di samping Xiaoyan. Merasakan aura kuat di dalam tubuh Leng Bingsuang yang tidak kalah dengan auranya sendiri, hati Luo Jin pun sedikit bergetar. Ia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, Xiaoyan tidak hanya menjadi begitu tirani. Bahkan kultivasi orang-orang di sekitarnya juga telah mencapai tingkat yang begitu kuat. Terlebih lagi, melihat cara Leng Bingsuang memegang lengan Xiaoyan, selama ada yang melihatnya, mereka akan segera dapat mengenali hubungan antara keduanya. Orang ini benar-benar merasakan hal ini, bahkan dengan kondisi mental Luo Jin, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit iri yang muncul di hatinya. Ayo pergi ke wilayah selatan. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung melontarkan kata-kata ini tanpa berpikir. Dengan satu tangan memegang Leng Bingsuang, dia berbalik dan membawa Leng Bingsuang menuju kota hijau zamrud. Leng Bingsuang dengan patuh mengikuti di samping Xiaoyan, membiarkannya memegang tangannya yang seperti batu giok. Mereka berdua dengan cepat terbang keluar dari pegunungan Silin. Di belakang mereka, Luo Jin ragu sejenak sebelum buru-buru mengikuti. Di puncak gunung di kejauhan, dokter peri kecil yang mengenakan gaun putih panjang menatap punggung orang yang telah menunggu kepulangannya dengan getir hanya untuk pergi dalam sekejap mata. Kedalaman matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Sepertinya dia tidak lagi membutuhkannya di sisinya. 1 jam kemudian, kelompok Xiaoyan dengan cepat tiba di kota hijau zamrud. Tempat ini adalah tempat formasi yang menghubungkan wilayah barat dan wilayah selatan berada. Di seluruh wilayah barat, hanya melalui tempat ini mereka dapat memasuki wilayah selatan. Namun ketika mereka bertiga tiba di tempat ini, pemandangan di depan mereka langsung membuat raut wajah mereka menjadi kusam. Kota hijau zamrud yang awalnya makmur kini benar-benar kacau. Seluruh kota sunyi senyap, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran besar. Selain mayat-mayat dan tembok-tembok yang hancur berserakan di tanah, tidak ada yang tersisa di seluruh kota. Kota hijau zamrud yang dulu makmur kini telah menjadi kota mati. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah bahwa formasi transportasi di pusat kota benar-benar telah dihancurkan secara paksa oleh suatu kekuatan yang tak dikenal. Dengan kata lain, mereka saat ini tidak mempunyai cara untuk memasuki wilayah barat. Wajah kelompok Xiaoyan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat pemandangan di depan mereka. Sulit membayangkan mengapa kota hijau zamrud tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Siapa sebenarnya yang melakukan tindakan kekerasan seperti itu di kota? Mereka begitu kejam hingga membantai seluruh kota. Mereka bahkan telah menghancurkan formasi transportasi terpenting di kota itu. Brengsek! Siapa yang melakukan ini? Begitu formasi teleportasi hancur, perjalanan Xiaoyan akan terhalang. Dia tidak akan bisa mencapai wilayah selatan dan tidak akan bisa menyelamatkan klan Liu. Mungkinkah itu dia? Tepat saat Xiaoyan mengumpat dengan suara berat, Luo Jin tiba-tiba teringat sesuatu. Pandangannya tiba-tiba beralih dan tertuju pada loteng tempat pavilion Yunyin berada. Saat ini, pavilion Yunyin telah lama hancur. Tentu saja mustahil untuk menemukan apapun. Namun Luo Jin dapat menebak bahwa orang yang membuat semua ini mungkin adalah orang yang berada di loteng. Zhang Yi. Sebelum berpisah dengan Luo Ao dalam perjalanan ke wilayah barat ini, Luo Ao telah memperingatkan Luo Jin agar berhati-hati terhadap Zhang Yi di kota Zamrud. Meskipun Luo Jin tidak mengerti arti kata-kata Luo Ao, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menaruh semua kecurigaannya pada Zhang Yi ketika melihat keadaan kota saat ini. Seseorang yang secara khusus diperingatkan Luo Ao mungkin bukanlah orang yang sederhana. Tak lama kemudian, Xiaoyan mengandalkan energi spiritualnya yang sangat besar untuk mengumpulkan gumpalan ki hitam yang sangat lemah di kota yang hancur. Seketika ekspresinya menjadi sangat suram. Kuil hantu, ucap Xiaoyan. Luo Jin segera mengerti alasan mengapa Luo Ao memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Zhang Yi. Kemungkinan besar Zhang Yi telah menggunakan identitas aslinya sebagai anggota kuil hantu dan telah meminjam tubuh Zhang Yi untuk bersembunyi di samping mereka dan mengawasi pergerakan mereka. Sayangnya meskipun mereka sekarang mengetahui identitas pihak lain, semuanya sudah terlambat. Seluruh kota Zamrud telah hancur dan formasi teleportasi telah hancur. Mereka tidak akan dapat meninggalkan wilayah barat. Kuil hantu. Ini kuil hantu lagi. Meskipun dia sudah mengenali identitas pihak lain, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan gigi dan mengumpat dengan marah karena formasinya telah hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi teleportasi telah hancur
kita tidak bisa memasuki wilayah selatan. Leng Bingsuang yang berada di samping Xiaoyan juga jelas merasakan kemarahan di hati Xiaoyan saat ini. Sementara dia khawatir tentang hal ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosi Xiaoyan. Semakin sering terjadi pada saat seperti itu, semakin seseorang harus menekan emosi batin mereka. Jika tidak, begitu mereka kehilangan akal sehat, mereka akan semakin kehilangan. Aku dapat mencoba memperbaiki formasi ini, tetapi akan memakan waktu beberapa hari, ucap Luo Jin sambil mengerun kening. Ngomong-ngomong, ini bisa dianggap sebagai kelalaiannya sendiri. Sekarang kota hijau Zamrud telah hancur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki formasi teleportasi. Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus segera pergi. Jika tidak, klan Liu akan berada dalam bahaya dimusnahkan bahkan sedetik lebih lama lagi, ucap Xiaoyan. Setelah dihibur oleh Leng Bingsuang, emosi Xiaoyan sempat redam. Namun ia tidak menaruh harapannya pada formasi teleportasi. Beberapa hari sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Dia harus segera pergi ke klan Liu sebelum semua ini terjadi. Xiaoyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jawaban Xiaoyan membuat Luo Jin dan Leng Bingsuang terdiam. Tanpa bantuan formasi, bagaimana mereka bisa mencapai wilayah selatan? Xiaoyan menghela nafas panjang. Ia tampaknya telah mengambil keputusan. Jika mereka harus mencapai wilayah selatan tanpa bantuan formasi teleportasi, itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Namun hanya sedikit orang yang dapat menggunakan metode ini. Itu untuk menghancurkan batas wilayah. Selama mereka menggunakan kekuatan paling murni untuk langsung menghancurkan batas wilayah, Xiaoyan dan yang lainnya akan dengan bebas masuk dan keluar dari kedua wilayah tersebut sebelum wilayah tersebut mengumpulkan energi langit dan bumi untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun secara praktis mustahil bagi Xiaoyan untuk mencapai hal ini dengan kultivasinya saat ini. Bahkan jika ia menggunakan jalan agung, mustahil untuk melewati batas tersebut tanpa halangan apapun. Sejak zaman kuno, semua orang yang mencoba melewati penghalang suatu wilayah hanya dapat mengandalkan kekuatan besar mereka untuk menghancurkan lubang di penghalang suatu wilayah dengan paksa. Sekarang, Xiaoyan perlu menggunakan metode ini untuk memasuki wilayah selatan. Saudara Xiao, jangan bilang kau. Ketika Luo Jin memikirkan hal ini, bahkan dengan temperamennya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Jangankan orang lain, bahkan jika dia menggunakan semua yang dimilikinya, dia tidak akan dapat menghancurkan batas wilayah. Namun jika itu adalah Xiaoyan, meskipun hatinya enggan mempercayainya, alam bawah sadar Luo Jin masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua hal yang mustahil yang diletakkan di hadapan Xiaoyan akan menghadirkan sebuah kesempatan. Mungkin Xiaoyan benar-benar dapat melakukannya. Pada saat yang sama, Leng Bingsuang di sampingnya juga mengepalkan tangan putihnya dengan erat. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menatap Xiaoyan. Dia jelas menyadari karakter Xiaoyan. Begitu dia memutuskan sesuatu, akan sangat sulit baginya untuk berubah pikiran. Hal yang paling dia khawatirkan adalah tidak apa-apa jika penghalang wilayah berhasil ditembus. Namun jika gagal, kemungkinan besar Xiaoyan akan menderita serangan balik yang lebih hebat. Setelah itu, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang ke arah selatan. Aku juga ikut. Melihat Xiaoyan berbalik dan pergi, Leng Bingsuang bergegas mengikutinya. Namun dia dihentikan oleh Xiaoyan. Kau dan Luo Jin tinggallah di sini. Dia akan memperbaiki formasi teleportasi. Kau harus waspada terhadap orang-orang dari kuil hantu. Aku akan pergi sendiri. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, dia bertukar pandang dengan Luo Jin. Luo Jin langsung mengangguk berat setelah melihat ini. Setelah itu, Xiaoyan segera meninggalkan tempat ini dengan kecepatan secepat kilat. Leng Bingsuang memperhatikan punggung Xiaoyan dari tempatnya berdiri. Meskipun hatinya sangat cemas, dia hanya bisa patuh tetap di sana. Segera setelah itu, Luo Jin juga mengalihkan perhatiannya ke formasi transportasi yang hancur di depannya. Meskipun formasi teleportasi telah hancur, formasi aslinya masih ada. Selama bagian yang rusak diperbaiki, formasi teleportasi masih dapat digunakan. Namun dengan kekuatan Luo Jin saat ini, butuh beberapa hari untuk memperbaiki formasi teleportasi. Di sisi lain, Xiaoyan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk terbang ke selatan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia telah tiba di depan penghalang energi emas alami. Ketika ia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, ia tidak dapat melihat ujung penghalang emas itu. Penghalang itu berdiri di antara langit dan bumi. Penghalang itu seperti dinding yang menghubungkan langit dan bumi, memisahkan wilayah selatan dan barat satu sama lain. Inilah yang disebut batas wilayah provinsi. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan tekad saat dia menatap dinding emas di depannya. Kenyataannya, wilayah barat dan selatan tidak berjauhan seperti yang dia bayangkan. Namun karena penghalang itu, jarak antara kedua wilayah itu seperti jarak antara langit dan bumi. Tidak seorang pun dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara kedua wilayah itu tanpa menggunakan formasi teleportasi. Tentu saja, ini hanyalah pepatah yang telah diwariskan oleh kebanyakan orang. Bahkan tanpa bantuan formasi teleportasi,
Bukan tidak mungkin untuk melewati penghalang dengan mengandalkan kekuatan seseorang. Namun ini tergantung pada kekuatan seseorang. Titik ini tampaknya telah menjelaskan sekali lagi secara tak kentara pentingnya kekuatan di benua ini bagi semua orang. Kekuatan dahsyat adalah jalan yang pasti diakui oleh setiap tempat di benua ini. Bahkan sesuatu yang sekuat kekuatan langit dan bumi tidak akan mampu menghentikannya jika kekuatannya cukup besar. Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas sambil menatap penghalang energi padat di depannya. Di mata banyak ahli, penghalang wilayah provinsi adalah keberadaan yang tidak dapat ditembus. Penghalang itu telah berdiri di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana penghalang itu terbentuk. Tetapi semua orang tahu bahwa penghalang itu kuat. Penghalang itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh siapapun. Siapapun yang ingin menentang kekuatan penghalang batas provinsi pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Meski begitu, Xiaoyan bertekad untuk menginjakan kaki di wilayah selatan hari ini. Bahkan kekuatan langit dan bumi tidak akan mampu menghentikannya untuk pergi ke sana. Di seberang penghalang emas, daratan yang bisa terlihat samar-samar adalah wilayah selatan. Bagaimana mungkin kekuatan langit dan bumi itu bisa membuatnya mundur dengan mudah? Jika dia tidak melawan, dia tidak akan pernah bisa menembusnya. Teknik gajah raksasa. Aktifkan. Suara gemuruh yang mengguncang dunia keluar dari mulut Xiaoyan. Api yang berkobar membakar di kedalaman mata Xiaoyan. Dan sosok emas besar berdiri di antara langit dan bumi. Menghadapi penghalang emas, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dan kekuatannya mengerikan dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Kekuatan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Api surgawi yang ganas membakar dengan kuat di tinjunya, melelehkan segalanya. Bahkan ruang angkasa akan terbakar menjadi ketiadaan. Teriakan kedua Xiaoyan sekali lagi bergema. Tinjunya yang besar menghantam dengan keras, menghantam penghalang emas di depannya dengan keras. Kekuatan dahsyat itu segera berubah menjadi lingkaran riak energi yang tampaknya padat yang menyebar dengan cepat. Tepat saat tinju Xiaoyan hendak meninggalkan penyok di penghalang emas, sebelum Xiaoyan bisa mengatur nafas, kekuatan yang lebih ganas tiba-tiba melesat keluar dari dalam penghalang seperti letusan gunung berapi dan menghantam tubuh Xiaoyan dengan keras. Dengan suara teredam yang keras, tubuh Xiaoyan langsung terlebar. Teknik gajah raksasa menghilang dalam sekejap, dan seteguk darah tanpa sadar menyembur keluar dari mulutnya. Setelah serangkaian batuk hebat, Xiaoyan merangkak keluar dari lubang besar dengan susah payah. Dia batuk beberapa kali lagi dan menelan pil dengan tergesa-gesa. Baru kemudian ekspresinya menjadi sangat serius saat tatapannya sekali lagi tertuju pada penghalang emas yang telah kembali ke keadaan semula. Harus dikatakan bahwa penghalang wilayah provinsi ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Awalnya, dia berpikir bahwa hanya dengan pukulannya tadi, bahkan jika dia tidak dapat menghancurkan penghalang itu, dia setidaknya harus mampu menembus setengah dari ketebalan penghalang itu. Namun setelah percobaan ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa dia telah sangat meremehkan ketangguhan penghalang ini. Tidak mungkin baginya untuk menghancurkannya hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar saja. Sebaliknya, dia akan berakhir menerima rentetan serangan dari penghalang ini. Dapat dikatakan bahwa kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Pada akhirnya, hanya ada satu metode yang dapat dipikirkan Xiaoyan. Kecuali dia bisa menghancurkan penghalang wilayah ini dalam satu serangan, dia hanya bisa terus seperti ini tanpa mengetahui fondasinya. Menunggu dan melihat saja bukanlah solusinya. Serangan dengan kekuatan penuh adalah satu-satunya pilihan Xiaoyan saat ini. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Saat ia memurnikan pil di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, ia melepaskan tangannya. Masing-masing tangannya memegang sejenis api surgawi. Setelah itu di bawah kendali Xiaoyan, kedua jenis api surgawi itu mulai menyatu perlahan. Dan jurus ini adalah kartu truf Xiaoyan, Angry Buddha Lotus Flame. Selain jurus ini, Xiaoyan tidak dapat memiliki teknik do lain yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ia hanya memiliki satu kesempatan. Jika ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, harganya pasti bukan sesuatu yang dapat ia tanggung. Oleh karena itu, menggunakan Angry Buddha Lotus Flame juga merupakan keharusan. Sesaat kemudian, teratai api yang sangat indah menggumpal dan terbentuk di antara kedua tangan Xiaoyan. Saat teratai itu melayang dan berputar, ruang tak kasat mata itu dengan mudah terkoyak. Di balik penampilan yang tampaknya tidak berbahaya dan indah ini, terdapat kekuatan penghancur yang mengerikan yang membuat keberanian seseorang hancur. Setelah itu, di bawah ekspektasi Xiaoyan, teratai api perlahan melayang keluar dari telapak tangannya. Seperti kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompongnya saat ia terbang perlahan menuju penghalang wilayah itu. Selama proses ini, hati Xiaoyan sangat gugup. Dia tentu saja sangat jelas tentang kekuatan teratai api Buddha Mara. Jika serangan ini pun tidak dapat menembus penghalang wilayah tersebut, kemungkinan besar dia tidak hanya tidak dapat memasuki wilayah selatan, bahkan nyawanya pun akan terancam. Di bawah tatapan cemas Xiaoyan, teratai api dan penghalang emas perlahan-lahan bersentuhan. Badai kehancuran yang sangat mengerikan melanda. Energi yang kuat menghantam penghalang wilayah itu dengan ganas. Dalam sekejap mata,
wilayah itu berubah menjadi kegelapan yang tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya hancur. Bahkan penghalang wilayah provinsi itu bergetar hebat. Kekuatan yang kuat itu jelas berhasil mengguncang kekuatan dunia. Xiaoyan tidak dapat menahan senyum gembira saat melihat ini. Hal ini terus berlanjut hingga badai energi dahsyat itu benar-benar menghilang. Saat badai berlalu, penglihatan Xiaoyan menjadi lebih jelas. Setengah dari dunia telah hancur tak dapat dikenali lagi. Di sisi lain, penghalang wilayah itu sebenarnya tetap sama. Dalam sekejap, seluruh tubuh Xiaoyan membeku di tempat seperti patung batu. Tidak disangka bahkan kartu truf terhebatnya tidak mampu menghancurkan penghalang wilayah ini. Namun tak lama kemudian, tepat saat Xiaoyan dipenuhi kekecewaan, retakan lembut tiba-tiba terdengar dari penghalang wilayah itu. Setelah itu dengan suara keras, penghalang wilayah tebal itu tiba-tiba meledak, memperlihatkan celah yang cukup besar untuk dilewati seseorang. Dengan cara ini, jalan menuju wilayah selatan sepenuhnya terbentang di depan Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.